Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang FSM. Yang pertama, saya Stefani Widianingrum. Di sini tugas saya adalah mengerjakan bagian FSM. NIM saya I079069. Saya Jika Dengan Bumi I07190006. Di sini saya mengerjakan Tinkercad. Selanjutnya saya Muhammad Rafi Pangestu, I07190050. Di sini saya mengerjakan DFD, Data Flow Diagram. Pertama akan saya share screen dulu tentang ini, FSM. FSM ini dari yang challenge pertama, dia hanya menggunakan buzzer. Jadi ketika diawali dari ini, posisinya masih tertutup. Kemudian jika diklik button, dia bisa proses membuka. Jika proses pembuka ini dilanjutkan oleh open sensor, maka pintu bisa sepenuhnya terbuka. Dan jika setelah sepenuhnya terbuka, diklik button lagi, button tertutup, dia akan bisa melakukan proses menutup. Nah, ketika proses menutup ini telah selesai, dia akan bisa dalam kondisi tertutup. Nah, tapi pada saat dia proses menutup dan diklik button, dia bisa berbalik arah. Jadi dia bisa membuka kembali. Begitu juga sebaliknya, ketika proses membuka tapi diklik button, dia bisa kembali menutup. Nah, selain itu, ketika proses menutup dan membuka, buzzer ini juga akan berbunyi. Gitu. Jadi ketika proses membuka atau menutup, dia buzzernya akan berbunyi. Itu yang level pertama. Terus yang challenge kedua, dia ditambahi blinking, ditambahi LED. Jadi ketika dia sama persis seperti yang pertama tadi, cuma ketika dia tertutup akan membuat LED itu mati. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ketika dia terbuka sepenuhnya, dia akan LED-nya akan menyala solid atau menyala total. Kemudian ketika dia dalam proses menutup atau dalam proses membuka, LED tersebut akan blinking 1 kali tiap 0,5 second. Nah, kemudian untuk challenge yang ketiga itu akan ditambahi seperti PowerPoint, akan ditambahi pengetahuan dia ada yang mengganjal atau tidak. Nah, kalau misalnya ada yang mengganjal, motornya akan mati sendiri. Jadi dia akan ada suatu kondisi lebih dari 10 detik prosesnya, dia akan dianggap terhalang, sehingga sistem akan berhenti. Nah, begitu juga sebaliknya ketika proses sedang membuka, tetapi ada suatu hal yang membuat dia proses membukanya itu lebih dari 10 menit, maka sistem akan dianggap terhalang atau terganjal, sehingga proses akan berhenti. Tapi dari proses berhenti tadi, apabila kita klik button, itu bisa kembali melakukan proses membuka atau menutup. Nah, seperti itu. Dan yang proses menutup atau membuka ini jika dilanjutkan bisa membuat sistem menjadi tertutup sempurna atau terbuka sempurna. Kemudian untuk yang challenge terakhir, challenge keempat, level 4, dia sama seperti yang nomor 3, hanya ditambahi blinking setiap dia mengalami halangan. Gitu. Jadi ketika sistem dalam proses menutup atau membuka lebih dari 10 second, dia akan dianggap terhalang dan sistem akan berhenti. Nah, ketika berhenti ini, dia akan men-trigger. Kemudian untuk DFD bisa dilanjutkan oleh Rafli. Rafli masih di mute. Oke, baik. Button di sini merupakan sebuah selanjutnya terdapat juga open sensor dan close sensor yang hasilnya nanti men-trigger motor agar membuka atau menutup pintu gerbang. Kemudian kondisi, yang mana kondisi tersebut akan menentukan nyala atau tidak nyalanya LED. Mungkin dilanjut, Ganang. Oke, jadi di sini kita punya rangkaian di Tinkercad. Ini bisa kita lihat di sini saya tambahkan buzzer di sini dan juga LED di sini.
Jadi kita mulai aja dari kodenya ya. Jadi di kode ini saya tambahkan beberapa function, yaitu blink, tahan, dan juga beberapa case, yaitu close tahan dan juga open tahan. Jadi blink ini fungsinya adalah untuk agar LED ini berkedip saat motor tersebut berjalan selama setengah detik. Kemudian ada function tahan yang berfungsi untuk challenge yang keempat, yaitu apabila motor tertahan dia akan berhenti, kemudian LED akan menyala 2 kali, kemudian mati selama 1 detik. Kemudian di sini untuk 2 case ini adalah case apabila motor berjalan, kemudian setelah 10 detik dia masih berjalan, dia akan masuk ke close tahan atau ke open tahan. Ini tergantung dari kondisi motor saat tertahan, apakah dia sedang membuka atau menutup. Kemudian langsung saja kita coba mulai simulasinya. Apabila push button ini kita klik, bisa kita lihat dia berjalan, kemudian LED blinking. Nah, kemudian bisa kita lihat setelah beberapa detik, setelah 10 detik, motor akan berhenti secara otomatis, dan juga LED akan berkedip 2 kali, kemudian mati selama 1 detik, kemudian berkedip lagi 2 kali. Nah, bisa kita lihat, apabila dia dalam kondisi menutup, kemudian dia mencapai titik tertutup, bisa kita lihat di sini LED-nya mati, dan motornya juga berhenti. Nah, oke, kami rasa sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang dan salah, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.